Karena Dia Allah yang baik. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Saya percaya kita mengalami kekuatan yang baru, yang luar biasa daripada Tuhan pada hari ini. Dia Allah yang baik, yang luar biasa. Hari ini kita belajar saudara firman Tuhan yang bertemakan one day. Kenapa one day saudara? Karena pada hari ini saya percaya Tuhan mau melakukan mukjizat yang besar, pekerjaannya yang ajaib di dalam kehidupan semua pribadi kita. Yang percaya katakan amin. Dia sentiasa mau melakukan yang besar, perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa, yang melebihi doa kita, yang melebihi apa yang kita harapkan. Di dalam firman Tuhan pada hari ini kita melihat di dalam 1 Samuel 13 hingga 1 Samuel 14. Kenapa one day saudara? Mari kita melihat di dalam 1 Samuel 13. Apa yang terjadi di dalam 1 Samuel 13 saudara? Itu zaman ini merupakan zaman kegelapan dan kelumpuhan bagi kerajaan Raja Saul, raja orang Israel yang pertama. Ada 5 krisis yang terjadi saudara. Krisis yang pertama adalah krisis payung perlindungan Tuhan. Apa yang terjadi pada masa ini saudara? Alkitab mencatat Nabi Samuel yang ada pada masa itu saudara sudah menjauhkan dirinya daripada orang Israel. Kenapa saudara? Karena ketidaktaatan Raja Saul. Nah, apabila Nabi Samuel tidak ada saudara, suara Tuhan tidak didengar, tidak ada tempat lagi untuk orang Israel berhubung kepada Tuhan saudara. Ini merupakan krisis yang luar biasa, yang sangat besar. Apabila kita tidak boleh berhubung dengan Bapa kita, apabila kita tidak boleh berhubung dengan Tuhan kita saudara. Krisis yang kedua adalah ketidaktaatan Raja Saul. Nah, apa yang tidak terjadi dalam peristiwa ini saudara? Ini merupakan krisis kepimpinan saudara. Raja Saul seorang raja, tapi dia menajiskan jabatannya. Bukan itu saja, jabatan imam pada masa itu dipegang oleh seorang keluarga daripada keturunan Ikabod. Ikabod bermaksud saudara kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi jabatan raja sudah dinajiskan, jabatan imam sudah dinajiskan saudara. Ini merupakan krisis yang sangat berat pada zaman Raja Saul. Krisis yang ketiga adalah krisis rakyat. Mereka mulai tidak percaya kepada Raja Saul. Apa yang terjadi dalam peristiwa ini saudara? Ribuan tentara Filistin mau menyerang orang-orang Israel daripada 3 penjuru saudara. Apa yang terjadi pada masa itu? Ribuan tentara ini mau mengepung dan jumlah mereka boleh menghapuskan, boleh melenyapkan orang Israel. Jadi apa yang terjadi dilakukan oleh rakyat pada masa itu? Mereka keluar daripada rumah mereka. Mereka meninggalkan rumah mereka, bersembunyi di gunung-gunung, bersembunyi di gua-gua saudara. Ada roh ketakutan. Orang Israel tercerai-berai saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Moral kekalahan menyertai kehidupan mereka. Krisis yang keempat adalah krisis ekonomi. Apa yang terjadi pada masa itu? Semua harga perkhidmatan mahal, makanan mahal saudara. Apa yang terjadi? Karena orang Israel tercerai-berai saudara, mereka tidak boleh saling bantu-membantu. Jadi apa yang terjadi saudara? Kekuatan mereka tercerai-berai. Mereka mengalami kekalahan moral yang sangat berat saudara. Krisis yang kelima adalah krisis ketenteraan. Tentara-tentara yang menyertai Raja Saul saudara meninggalkan dia. Hanya yang tinggal 600 orang tentara. Tapi yang 600 ini apa yang terjadi saudara? Mereka tidak ada peralatan. Mereka mau pergi berperang tapi tidak siap saudara. Lalu mereka bersembunyi. Apa yang terjadi dalam peristiwa ini saudara? Kekalahan moral yang sangat berat. Nah, dalam peristiwa 1 Samuel 13 ini menceritakan tentang kegelapan, tentang kekalahan, tentang kelumpuhan satu negara, satu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Saul. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti juga keadaan sekarang saudara, seperti kita mengalami kelumpuhan dalam negara kita, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita pada hari ini. Tetapi puji Tuhan, ada berita baik dalam 1 Samuel 14. Apa yang terjadi dalam peristiwa ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? 1 Samuel 14 mencatat pada ayat yang pertama berbunyi demikian saudara. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke depan pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Dalam bahasa Inggris, "One day Jonathan sons of Saul
said to the young man bearing his armor, "Come, let's go over to the Philistine outpost on the other side." One day, pada hari ini, menceritakan tentang waktu Tuhan, masa Tuhan, rencana Tuhan, kairos Tuhan mau bekerja pada waktu ini, saudara. Hari-hari yang berlalu, minggu-minggu yang berlalu, tentara Israel tertekan, mengalami masalah moral, mengalami kekalahan moral. Mereka sudah kehilangan, mereka sudah tercerai-berai, saudara. Tapi pada hari ini, dalam 1 Samuel 14, one day, kairos Tuhan pada hari ini, saudara, membangkitkan orang Israel. Dia mau melakukan perkara yang besar. Dia mau melakukan hal-hal yang luar biasa. Bukan bergantung kepada kekuatan raja, bukan bergantung kepada kekuatan tentara, bukan bergantung kepada strategi manusia, bukan bergantung kepada apa yang diminta oleh orang-orang Israel. Nah, one day menceritakan hari ini, saudara, adalah kairos Tuhan. Masa Tuhan mau membangkitkan orang Israel. Masa Tuhan mau menyelamatkan orang Israel. Masa Tuhan untuk menggerakkan, menunjukkan kepada orang Israel bahwa Dialah Allah segala Allah. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia mampu membebaskan dalam keadaan yang sangat berat sama sekalipun. Tetapi untuk dia melakukan hal ini, saudara, dia memerlukan pribadi yang meresponi. Dia memerlukan orang yang meresponi. Dalam ayat ini, Yonatan anak Raja Saul meresponi dengan baik-baik pada hari ini, saudara. Yonatan melambangkan tentang generasi baru. Yonatan membicarakan tentang generasi yang dipilih oleh Tuhan, the sons of Israel, anak-anak Israel yang dibangkitkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pada waktu ini adalah kairos Tuhan. Masa Tuhan mau mencari orang-orang yang meresponi dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang terhimpit. Tuhan mau melihat siapa yang mau meresponi panggilannya, siapa yang mau meresponi rencananya, siapa yang mau meresponi strateginya. Nah, pada hari ini, saudara, bagi seorang pribadi bernama Yonatan, waktu-waktu ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau membangkitkan generasi. Dia mau membangkitkan seseorang pribadi, saudara, yang melihat Allah itu lebih besar daripada masalah. Allah itu lebih ajaib daripada cengkaman musuh. Allah itu lebih luar biasa, lebih besar daripada apapun besar tentara musuh, strategi musuh, saudara. Nah, dalam peristiwa ini, serangan kepada orang Israel sangat berat. Tapi ada pribadi bernama Yonatan, saudara, yang meresponi panggilan Tuhan, yang melihat bahwa Allah itu besar, ajaib, boleh melepaskan orang Israel. Nah, waktu ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengalami tekanan yang berat, saudara. Tuhan mau Anda dengan saya membangkitkan iman kita yang besar. Katakan sama-sama, iman yang besar. Tuhan mau kita membangkitkan iman kita ini, melihat perkara yang lebih besar terjadi bagi negara kita. Waktu ini adalah kairos Tuhan. Waktu ini adalah waktu Tuhan mau melepaskan Anda dengan saya, saudara. Dan apa yang terjadi dalam peristiwa, dalam firman Tuhan ini, saudara, Yonatan mau pergi crossover. Dia mau menyerang orang Filistin karena dia tahu itu adalah waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan mau mengerjakan. Itu bukan masa bersembunyi, itu bukan masa takut, itu bukan masa menjauhkan diri, tapi mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, dalam peristiwa ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yonatan meresponi. Dia crossover, iman yang besar untuk meresponi panggilan Tuhan. Tuhan mau meresponi, mau kita meresponi panggilannya pada waktu-waktu ini, saudara. Dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita pada hari ini, Yonatan membicarakan tentang generasi baru. Dia mau melihat ada satu generasi pada masa ini meresponi panggilan Tuhan, meresponi waktu Tuhan pada zaman ini, saudara, untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu akan dilakukan melalui pengenalan akan Tuhan. Yonatan melihat Tuhan itu besar, saudara. Dia mau melihat bahwa Allah itu lebih besar yang terjadi sebelum ini. Dia meresponi panggilan Tuhan. Nah, apa yang terjadi dalam peristiwa ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca cerita seterusnya dalam peristiwa ini, saudara, karena Yonatan meresponi panggilan Tuhan,
dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Bukan karena dia yang melakukan, saudara, tapi karena dia meresponi panggilan Tuhan. Dia melihat Tuhan itu turun ke tempat itu pada masa itu, mengalahkan orang Filistin. Bukan itu saja, saudara, Alkitab mencatat seluruh orang Filistin pada masa itu mati. Seluruh orang Filistin pada masa itu dikalahkan, saudara. Kenapa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Karena ada satu pribadi yang meresponi panggilan Tuhan, yang meresponi karos Tuhan. Waktu ini adalah waktu Tuhan, tempat Tuhan, season Tuhan, musim Tuhan melakukan pekerjaannya, saudara. Dia mau Anda dengan saya bangkit. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin, saudara. Nah, melalui peristiwa ini kita belajar juga dalam Esta yang keempat, saudara. Pada masa peristiwa ini apa yang terjadi? Pemerintahan pada masa itu mau menghapuskan semua orang Israel. Terjadi kekalahan yang berat bagi orang Israel pada masa itu, saudara. Dan seluruh pemerintahan pada masa itu mengatakan bahwa semua orang-orang Israel akan dibunuh, akan dihapuskan. Tetapi ada seorang pribadi bernama Esther. Dia meresponi, saudara. Dalam keadaan yang berat, dalam keadaan itulah satu-satunya jawaban yang terletak di tangannya, yang terletak di hatinya, yang terletak di dalam rohnya pada masa itu. Dia meresponi panggilan Tuhan pada masa kairos Tuhan, waktu Tuhan, masa Tuhan, tempat Tuhan. Pada masa itu Tuhan melakukan mujizat. Nah, dengan baik-baik, saudara, Esther meresponi panggilan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Dia berdoa dan berpuasa 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Alkitab mencatat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia membangkitkan rohnya. Dia membawa semua orang Israel pada masa itu berdoa dan berpuasa. Nah, apa respon kita pada waktu-waktu ini, saudara? Dalam keluarga kita, mari kita membawa seluruh keluarga kita pada hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan 2 Taurik 7 ayat 14. Apa yang kita lakukan pada waktu-waktu ini, saudara? Untuk Anda dengan saya sungguh-sungguh bertobat di depan Tuhan, saudara. Sungguh-sungguh kita mengakui dosa pelanggaran kita di depan Tuhan. Selama ini kita degil, selama ini kita acuh tidak acuh. Sangat sukar untuk kita bertobat, saudara. Tapi waktu ini mari semua Anda dengan saya, kita merendahkan diri di depan Tuhan, mengakui kekurangan kita, mengakui dosa kita selama ini, saudara. Dan kita berdoa kepada Tuhan, meletakkan Tuhan nomor 1 kembali dalam keluarga kita, dalam gereja kita, saudara, supaya terjadi pekerjaan Tuhan yang besar. Tuhan pada waktu ini menggoncangkan Anda dengan saya, menggoncangkan keluarga kita, menggoncangkan ekonomi kita, menggoncangkan pekerjaan kita, menggoncangkan gereja kita pada masa ini, saudara. Karena ada satu tujuannya. Dia mau membawa kita kembali ke tempat dasar hidup kita dan iman kita, saudara. Untuk Anda dengan saya benar-benar bertobat. Tuhan mau minta pada hari ini, saudara, musim pertobatan daripada Tuhan. Jangan lepaskan masa ini, saudara. Jangan lepaskan ruang waktu ini untuk Anda dengan saya bertobat. Yang mengerti katakan amin, saudara. Tuhan menuntut Anda dengan saya waktu-waktu ini, saudara, kita bertobat di depan Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan, kemudian berbalik daripada jalan-jalan kita yang jahat, saudara. Sesuai dengan Kolose 3 ayat 5 hingga 6. Apa kejahatan-kejahatan kita, saudara? Tuhan mau Anda dengan saya mengalahkan kedagingan kita. Banyak kedagingan yang kita lakukan selama ini, saudara, mendatangkan murka Allah. Dan itu ibarat penyembahan berhala di depan Tuhan. Dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, saudara, dalam pelayanan sama sekalipun, itu mendatangkan murka Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita tidak bertobat. Nah, pada hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bertobat. Waktu-waktu ini adalah waktu pertobatan di depan Tuhan. Daripada sikap duniawi kita, daripada pencabulan, daripada kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, saudara. Tuhan mau kita bertobat. Menyebut semua dosa ini menakutkan kita, saudara. Tapi dengan serius pada hari ini,
Tuhan menuntut Anda dengan saya untuk kita sama-sama bertobat. One day, hari ini, waktu ini adalah kesempatan bagi Anda dengan saya membangkitkan iman kita, saudara. Kemudian kita bertobat di depan Tuhan, karena Tuhan mau memberikan pelepasan dan keselamatan bagi hidup Anda dengan saya. Dia mau melakukannya pada hari ini. This one day, Dia mau melakukannya dalam kehidupan kita pada hari ini. Nah, saudara, bila kita masuk ke dalam kairos Tuhan, saudara, di dalam kairos Tuhan ada dimensi yang baru. Yang saya katakan poin yang kedua pada hari ini, yaitu dimensi surgawi, saudara. Yonatan bergerak dalam dimensi yang baru di depan Tuhan. Dia tidak mengikut cara lama yang diajar oleh bapaknya, saudara. Dia mendapat rencana daripada Tuhan bagaimana menyerang orang-orang Filistin, saudara. Dalam peristiwa ini, dalam ayat 4 hingga 14, saudara, menceritakan bagaimana Yonatan akan menyerang orang Filistin, saudara. Ini merupakan strategi yang luar biasa, cara pandang yang luar biasa, paradigma yang baru, strategi dimensi yang baru, bagaimana dia mengalahkan musuh, saudara. Nah, dalam peristiwa ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertempuran ini adalah milik Tuhan, peperangan ini adalah milik Tuhan. Yonatan hanya menjadi alat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertempuran yang kita lalui pada waktu-waktu ini, itu adalah pertempuran daripada Tuhan, saudara. Kita hanya menjadi alat. Nah, untuk menjadi alat, saudara, kita harus dipersiapkan. Kita harus memberikan diri kita diguna pakai oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, saudara, supaya kita benar-benar siap menanggung beban yang ada, saudara, menanggung cabaran yang ada, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Nah, ini yang terjadi kepada Yonatan, saudara. Dia mempersiapkan diri dia. Apa yang akan datang, apa serangan yang akan datang, apa cabaran yang akan datang, dia tetap akan bertahan. Dia akan tetap menyerang. Nah, dalam peristiwa ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia pergi ke arah orang Filistin. Alkitab mencatat dia melalui lintasan-lintasan bukit, dia melalui gunung-gunung, dia memanjat, turun dan naik bukit, saudara. Apa yang Anda lalui untuk menang, saudara? Kita mengalami cabaran. Katakan cabaran, saudara. Tapi semua cabaran ini memproses karakter kita, memproses iman kita, memproses pengenalan kita akan Tuhan, saudara. Semakin kita diproses, semakin kita diasah. Dengar baik generasi baru pada hari ini, Tuhan sedang memproses, Tuhan sedang mempersiapkan satu angkatan yang siap diguna pakai, yang siap diasah seperti panah api, yang siap diterbangkan, yang siap dilepaskan, karena mereka sudah diproses, karena mereka mengalami kedewasaan rohani, saudara. Pada hari ini Tuhan mau membangkitkan Anda semua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi dipakai oleh Tuhan. Tidak ada jalan singkat, saudara. Anda harus menjadi penggerak doa, Anda harus menjadi penggerak firman, Anda harus menjadi penggerak doa dan puasa, saudara. Lebih daripada itu, tidak ada lagi jalan pintas, saudara. Tuhan mau membangkitkan satu generasi yang kental rohaninya, yang kuat karakternya, yang bersemangat atas apapun cabaran yang lalui, walaupun dengan sedikit sama sekalipun kuantiti kita, tapi dia tetap menyerang. Nah, ini yang terjadi kepada Yonatan, saudara. Dia melakukannya demi nama Israel, dia melakukannya demi nama Tuhan, saudara. Dalam ayat yang ke-13, apa yang terjadi dalam peristiwa ini? Apabila dia berdepan dengan tentara Filistin pada masa itu, dia naik, saudara. Dia naik menyerang kepada mereka. Kemudian apa yang terjadi? Dia memarang orang Filistin. Terjadi tadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, semua mereka mati dalam peristiwa ini. Kita melihat pada hari ini, saudara, dia naik ke atas menyerang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa dia berani naik, saudara? Karena dia mengalami iman yang kuat, karena dia melihat di atas sana, di tempat pertempuran itu, di sana ada kuasa Tuhan. Di tempat pertempuran itu, di sana ada Allah yang berdaulat, di sana ada Tuhan yang berkuasa. Waktu-waktu ini Tuhan mau membangkitkan satu generasi yang melihat mata pandang Tuhan, saudara, melihat pekerjaan yang lebih besar di balik gunung itu,
Di balik bukit-bukit itu, di balik cabaran-cabaran yang kita lalui, di sana ada pekerjaan yang besar, ada pekerjaan yang luar biasa. Tuhan sedang mempersiapkan Anda pada hari ini, saudara. Bolehkah Anda memberikan semua talenta Anda kepada Tuhan mulai hari ini? Talenta itu diasah untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyerahkan pekerjaanmu kepada Tuhan untuk diguna pakai oleh Tuhan dengan luar biasa, mengerjakan pekerjaannya yang ajaib, saudara. Nah, dengar baik-baik pada hari ini, waktu ini Tuhan sedang mengasah Anda. Tuhan sedang mempertajamkan rohanimu pada hari ini, saudara. Yonatan dipanggil oleh Tuhan. Kita melihat ceritanya selepas itu, saudara. Dia bersahabat dengan Daud, dan Daud diangkat menjadi raja. Dia menjadi teman sejati Daud, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Dia merupakan orang yang dikasihi oleh Daud, saudara. Mengapa, saudara? Karena Tuhan mau membangkitkan orang-orang seperti Yonatan yang menjadi sandaran, yang menjadi kekuatan bagi kerajaan, yang menjadi kekuatan bagi teman-temannya, yang mendukung orang lain, yang mendukung kepimpinan, yang mendukung pekerjaan Tuhan. Ini the spirit of Yonatan, saudara. Dia mendukung kegerakan-kegerakan Tuhan yang terjadi pada zamannya. Nah, Tuhan mau pada hari ini ada satu angkatan yang mendukung kegerakan yang terjadi pada waktu-waktu ini, saudara. Saya memberikan cabaran ini kepada Anda pada hari ini. Tuhan sedang membangkitkan imanmu. Tuhan sedang membangkitkan rohmu pada hari ini. Engkau akan melalui satu kehidupan daripada normal yang lama kepada normal yang baru. New normal, saudara. Mari engkau meresponinya pada hari ini. Karena Tuhan mau mengasah engkau. Kedewasaan itu bukannya ukuran masa, saudara, ukuran umur pada hari ini. Tapi bagi Anda yang meresponi firman Tuhan, engkau akan dibangkitkan. Engkau mengalami kedewasaan rohani yang luar biasa. Karena Tuhan sedang memanggil hidupmu pada hari ini menjadi pendukung pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dimanapun terjadi selepas ini, saudara, engkau menjadi saksi yang luar biasa. Saya percaya setelah lockdown yang terjadi pada hari ini, saudara, engkau akan look up kepada Tuhan, saudara. Engkau akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Ada kesaksian yang ajaib yang saya akan lihat, yang kita akan dengar mulai daripada hari-hari ini, saudara. Engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Engkau mendoakan yang sakit sembuh. Engkau mengalami cabaran engkau akan dirungkai oleh Tuhan dan diselesaikan oleh Tuhan. Saya percaya waktu-waktu ini Tuhan akan menggerakkan mukjizat yang luar biasa. Ada terobosan di dalam pekerjaanmu, ada terobosan di dalam ekonomimu, ada terobosan di dalam keluargamu, ada terobosan di dalam masa depanmu pada hari ini, saudara. Karena saya percaya Tuhan itu ajaib. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam hidup Yonatan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dia mau melakukannya pada hari ini. This is the one day. Ini one day kairos Tuhan, mengubah paradigma kita, dimensi baru pada hari ini, saudara. Saya berdoa di dalam nama Yesus, engkau mengalami dimensi baru ini. Oh, terima kasih Tuhan pada hari ini. Engkau mengalami kuasa Tuhan. Roh Tuhan menyertai engkau pada hari ini. Nah, saudara, di mana ada kairos Tuhan, waktu Tuhan, saudara, di situ ada dimensi sorgawi bekerja. Nah, kita melihat pada hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terjadi hari yang luar biasa. Bila dimensi sorgawi ada di tempat itu, saudara, Yonatan mengalami kemenangan yang luar biasa. Bukan karena dia, saudara, tetapi karena Allah berdaulat di tempat itu. Allah berdaulat di tempat pertempuran itu pada hari itu, saudara. Yang terjadi, apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dimensi baru memberikan kemenangan kepada orang-orang Israel. Kuncinya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena Yonatan meresponi. Jadi apa yang terjadi dalam dimensi surgawi pada masa itu, di dalam pertempuran itu, saudara, Allah sedang berdaulat. Nah, dengar baik-baik pada hari ini, Yonatan hanya membuka kunci kemenangan, saudara. Dan seterusnya Allah yang berdaulat, Tuhan yang berperang. Dengar baik-baik, saudara, apa yang dimulakan oleh Tuhan akan diselesaikan oleh Tuhan.
apa rencana Tuhan saudara, itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Tidak ada yang boleh menghalangi pekerjaan Tuhan. Tidak ada apa hal yang boleh menghalangi menyelesaikan pekerjaan Tuhan saudara. Dengar baik-baik pada hari ini, apapun situasimu pada hari ini, kau berada di bumi Kuala Lumpur, di Semenanjung ini pada hari ini, apa yang sedang dimulakan oleh Tuhan itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Apa rencana Tuhan di dalam hidupmu pada hari ini pasti akan digenapi oleh Tuhan. Dengar baik teman-teman yang dikasihi, saya percaya waktu ini dengan penuh keyakinan, setiap Anda yang berada di tempat ini, di gereja ini, yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, dimanapun engkau berada hari ini, itu adalah rencana Tuhan. Di sana Allah sedang berdaulat. Apabila Allah sedang berdaulat saudara, Dia akan melindungi engkau. Dia akan berperang bagi pihakmu. Dia akan melakukan pekerjaan yang ajaib bagi pihakmu. Dalam peristiwa ini saudara, apa yang terjadi dalam Yonatan saudara, Allah berdaulat. Nah, dalam ayat yang ke-15 apa yang terjadi saudara? Firman Tuhan mencatat bahwa orang-orang musuh, tentara musuh pada masa itu berperang di antara satu dengan yang lain. Mereka membunuh di antara satu sama lain. Saya percaya bila ada Allah berdaulat, kuasa firman Tuhan bekerja saudara. Malaikat Tuhan bekerja, hadiran Tuhan bekerja. Tentara musuh tidak boleh bertahan lagi, menahan pekerjaan Tuhan, menahan kuasa roh daripada Allah, menahan api Roh Kudus daripada Tuhan. Pada waktu itu saudara, mereka mengalami kekalahan, mereka mengalami kesakitan, mereka mengalami serangan di antara satu sama lain. Alkitab mencatat semua tentara musuh pada masa itu saling membunuh dan mereka mati saudara. Karena apa? Karena Allah berdaulat. Apabila dimensi surgawi dibuka dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam hidup kita, bila Allah berdaulat saudara, tidak ada satu kuasa luar pun yang boleh mengambilnya daripadamu. Tidak ada kuasa luar yang boleh mengambil kemenangan daripadamu saudara. Karena pada hari ini Allah berdaulat dalam perkataanmu, Allah berdaulat dalam hidupmu, dalam keluargamu pada hari ini. Amin. Yang mengerti sama-sama katakan amin pada hari ini saudara. Allah sedang berdaulat. Nah, dalam peristiwa ini kita membaca terjadi kegerakan yang besar pada masa itu saudara. Impact yang besar terjadi. Kita membaca ayat seterusnya. Semua orang-orang Israel keluar dari ketakutan tadi saudara, dari gunung-gunung, dari gua-gua. Mereka keluar, mereka melihat kenapa yang terjadi. Ada satu kegentaran yang daripada Allah, kegerakan yang daripada Tuhan terjadi pada masa itu. Orang-orang Israel keluar, mereka berperang melawan orang Filistin saudara. Daripada ketakutan tadi, mereka berubah menjadi keberanian. Daripada kekalahan tadi saudara, mereka berubah menjadi kemenangan. Di dalam dimensi Allah, di dalam kairos Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan saudara, ada kemenangan yang luar biasa, ada kuasa mukjizat yang luar biasa. Bukan itu saja, orang Ibrani yang bersama dengan orang Filistin, mereka berbalik semula kepada orang Israel saudara. Mereka berperang bagi pihak Israel, mengalahkan orang Filistin. Ini hari yang luar biasa saudara. Ini hanya terjadi apabila Allah berdaulat. Ada kuasa Tuhan, dimensi surgawi bekerja di dalam kairos Tuhan. Bukan itu saja saudara, Saul bangkit daripada ketidurannya. Saul bangkit daripada tempatnya bersembunyi bersama dengan 600 tentara yang lain. Mereka pergi melihat apa yang terjadi. Mereka maju berperang. Saya percaya waktu-waktu ini saudara, Tuhan membangkitkan Yonatan untuk membangkitkan tenaga-tenaga, untuk membangkitkan pelayan-pelayan, untuk membangkitkan pemimpin-pemimpin yang ada yang selama ini sudah letih lesu, sudah tidak ada api lagi untuk melayani, supaya terjadi kegerakan api yang baru. Api yang engkau bawa ini saudara akan membakar banyak api yang lain saudara, supaya terjadi kegerakan yang besar. Apa yang kau lakukan dalam doamu, dalam pelayananmu,
dalam pekerjaan yang kau lakukan waktu ini saudara, dalam kegerakan Tuhan, dalam karus Tuhan yang kau lakukan pada hari ini saudara, itu boleh merebak, itu boleh dikobarkan, itu boleh menyala-nyala daripada satu bangsa ke bangsa, daripada satu negeri ke negeri, daripada satu tanah ke satu tanah, daripada satu golongan kepada golongan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan bicarakan pada hari ini, kuasa yang besar di dalam dirimu pada hari ini boleh mengalahkan apapun jenis kuasa yang ada di bumi ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Saul bangkit. Amin. Terjadi dalam peristiwa ini saudara, musuh dikalahkan oleh tangan Tuhan. Musuh dikalahkan oleh tangan Tuhan saudara. Dan Alkitab mencatat tidak ada satu orang pun daripada orang Israel yang kalah, yang mati saudara. Kenapa? Karena Allah yang berdaulat. This day, this one day, pada hari ini, setiap Anda yang mendengar firman Tuhan hari ini saudara, Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa bagi dirimu pada hari ini saudara. Dia mau Anda mengobarkan kemenangan daripada satu pribadi kepada pribadi. Engkau berkata kepada temanmu pada hari ini saudara, ada kemenangan bagi bangsa ini, ada kemenangan bagi generasi ini saudara. This one day, Tuhan mau menggerakkan Anda pada hari ini saudara, supaya terjadi pergerakan yang luar biasa, pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Nah, dengar baik-baik pada hari ini, 30 hari dalam lockdown pada hari ini saudara. Dengar baik-baik, ini merupakan one day untuk Anda dengan saya bangkit saudara. Inilah one day kairos Tuhan, waktu Tuhan, masa Tuhan untuk Anda bangkit saudara, supaya kita menerima dimensi yang baru, supaya kita tahu waktu-waktu ini mengalami daripada Tuhan. Allah sedang berdaulat bagi bangsa ini, Allah sedang berdaulat bagi negara ini. Pada saat ini saya mau membawa setiap pribadi kita berdoa. Mari kita berdoa saudara, dimanapun engkau berada. Kita isiakan firman Tuhan pada hari ini saudara. Kita akan pasti melalui krisis ini dengan kemenangan yang luar biasa. Dimanapun engkau berada hari ini, Allah sedang berdaulat. Alkitab mencatat saudara, kegentaran daripada Allah menyelubungi peperangan pada hari itu, dan orang Israel menang. Hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita isiakan firman ini. Ada kegoncangan yang daripada Tuhan, dan ada kegerakan yang daripada Tuhan. Anda dengan saya melalui krisis ini dengan kemenangan yang gilang gemilang di depan Tuhan, di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Oh Bapa di sorga, kami merendahkan diri bersama-sama dengan ribuan anakmu yang percaya di depan Tuhan di seluruh negara ini. Kami mengakui dosa pelanggaran kami. Oh Bapa di sorga, kami bertobat Tuhan daripada dosa nenek moyang kami. Kami sungguh-sungguh memohon pengampunan daripada talian darah kami yang najis, yang kotor, yang salah di depan Engkau Bapa. Ampuni bangsa kami, ampuni generasi kami, ampuni orang tua kami. Kami bertobat di depan-Mu pada hari ini dan mencari wajah-Mu Bapa di sorga. Oh kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus, Engkau turunkanlah kesembuhan bagi negara ini. Engkau turunkanlah kesembuhan bagi bangsa kami di dalam dan di atas nama Yesus. Pada hari ini kami perintahkan Tuhan, semua sakit penyakit, semua serangan virus yang ada ini di dalam dan di atas nama Yesus, semuanya dimatikan, semuanya disembuhkan, semuanya dikeluarkan daripada tanah ini di dalam nama Yesus. Kami isytiharkan Bapa di sorga. Oh Engkau lepaskan kesembuhan bagi negara ini. Kau sembuhkan tanah ini kembali menjadi subur. Engkau turunkan hujan pertobatan, Engkau turunkan hujan revival, hujan api-Mu pada saat ini Bapa di sorga. Engkau sembuhkan setiap pribadi kami, setiap keluarga yang ada, setiap pemimpin yang ada, setiap tanah-tanah yang ada Bapa di sorga. Engkau ulurkan tangan-Mu sekali lagi. Engkau sembuhkan tanah ini, Engkau sembuhkan bangsa ini. Pulihkan kami Tuhan.
Pulihkan tanah ini, pulihkan bangsa ini. Oh Bapa di sorga, ini kami anak-Mu Bapa di sorga. Generasi Yonatan pada hari ini, kami percaya Engkau memberikan kemenangan. Kami percaya hari ini kami adalah daripada generasi Esther Bapa di sorga. Memohon pengampunan dan belas kasihan daripada-Mu. Sembuhkan negara ini, sembuhkan Malaysia, sembuhkan suku bangsa kami Tuhan. Revive us, oh God. Lakukan kebangunan rohani, bangkitkan tanah ini semula, bangkitkan generasi ini semula Bapa. Biar semua kami mengalami kasih kemurahan-Mu pada hari ini Bapa di sorga. Kami berlutut, kami mengangkat tangan di depan Engkau Bapa di sorga. Pulihkan kami, sembuhkan bangsa ini. Oh terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan di atas nama Yesus, semua kita yang bertobat di depan Tuhan mengatakan amin.